Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Solidio Channel Rantepao edisi Rabu 10 November 2021. Iya, malam hari ini luar biasa bersama-sama kita ditemani oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Selamat malam Pak Pendeta. Iya, selamat malam. Kabar baik ya Pak? Iya, baik. Iya, puji Tuhan. Iya, kami juga mengucapkan selamat malam kepada singers kita, Evelyn Celia Wilson Taruk. Selamat malam. Dan juga gitaris kita, Saudara Lebianto Batara. Selamat malam. Iya, puji Tuhan luar biasa bahwa kita boleh dipertemukan pada malam hari ini lewat ibadah virtual dari Solidio Channel Rantepao. Kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dalam live chat pada malam hari ini. Tak lupa juga kami mengingatkan bagi segenap kita yang boleh bergabung, yang rindu untuk didukung dalam doa, boleh mengirimkan pokok doa lewat nomor hotline yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ataupun bisa mengirimkan pokok doa lewat live chat pada malam hari ini. Sebelum bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam tema memberi dari kekurangan, kita akan memuji Tuhan lewat pujian segala benua dan langit penuh. Segala berdua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita diperjumpakan lagi di dalam program Lentera Malam, ibadah secara virtual. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Injil Markus pasal 12. Kitab Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Setelah bersama kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan malam hari ini. Mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Engkau kembali memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama belajar firman-Mu melalui ibadah secara virtual, program Lentera Malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kami bersyukur untuk segala waktu yang Engkau masih anugerahkan bagi kami
untuk kami terus boleh belajar dari firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami mau renungkan bersama. Berkati kami ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai malam hari ini maupun umat-Mu di berbagai tempat yang boleh meluangkan waktu untuk boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami dimampukan untuk boleh memahami dan boleh mengerti apa kata firman-Mu yang akan kami baca dan kami mau renungkan malam hari ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan senantiasa boleh menjadi bagian kehidupan kami untuk kami pakai dalam menjalani hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh libatkan dalam ibadah ini. Berkati kami Tuhan, peralatan yang boleh kami pakai, biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Firman Tuhan, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Itulah firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan, dan kita akan renungkan bersama pada malam hari ini dalam satu tema, memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan. Bapak, Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, soal hal memberi, sesuatu yang tentu sudah sangat lazim sering kita lakukan, kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika ada seseorang yang membutuhkan atau meminta, kadang kita memberi apa yang ada pada diri kita. Tentu bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita merasa bahwa masih ada sesuatu yang ada pada diri kita untuk kemudian sebagian kita berikan kepada orang yang meminta atau yang membutuhkan. Sekali lagi bahwa terkadang kita melihat bahwa masih ada sesuatu yang ada pada diri kita, lalu kemudian yang sebagiannya kita memberikan kepada orang lain. Dan terkadang agak sulit bagi kita untuk memberikan ketika mungkin hanya itu yang kita miliki. Sekali lagi bahwa kadang sulit bagi kita untuk memberikan kepada orang lain ketika hanya itu yang kita miliki, kemudian orang meminta atau orang memerlukannya. Karena itu malam hari ini kita mau belajar bersama melihat bagaimana kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan, membandingkan dengan orang banyak yang memasukkan uang ke dalam peti, di mana Yesus memperhatikan bagaimana orang memasukkan uang ke dalam peti. Dia melihat, menyaksikan banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Sekali lagi bahwa banyak orang kaya memberi
jumlah yang besar. Lalu kemudian datang seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa artinya ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya, setelah dia memperhatikan dan dia melihat, membandingkan bagaimana seorang janda miskin ini memberi dan memasukkan 2 peser atau 1 duit, membandingkan orang kaya jumlah yang banyak. Tapi kemudian Yesus mengatakan bahwa justru dia memberi lebih banyak daripada orang kaya. Ya, kita tentu tahu bahwa pada zaman itu, ya kalau sudah janda, tentu dia agak kesulitan untuk bisa mencari nafkah, atau tidak ada lagi yang akan mendampingi untuk menafkainya, untuk mencarikan kebutuhan hidupnya. Karena itu tentu sangatlah bagaimana kehidupan seorang janda ketika suaminya sudah meninggal atau tidak ada lagi. Betul-betul bahwa dia miskin. Ya, membandingkan kalau yang sekarang ya mungkin banyak janda juga, tetapi ya banyak janda yang kaya. Ya, tidak seperti pada zaman yang dulu. Ya, sudah banyak modal, ada yang mungkin ada di tabungan di bank atau banyak harta yang lain. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa apa artinya ketika Yesus mengatakan bahwa janda ini memberi lebih banyak, padahal kalau kita melihat dari kuantitas, dari jumlah yang diberikan hanya sedikit, hanya dia memasukkan 2 peser. Ya, kalau kita membandingkan, ya 1 peser itu nilainya sama dengan 1/128 dinar. Ya, 1/128 dinar. Dalam Matius 20 ayat 2 menyebutkan bahwa kalau upah buruh adalah 1 dinar sehari. Ya, kalau membandingkan 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar, sangat kecil sekali nilainya apa yang dimiliki oleh janda ini. Tetapi kemudian dia memberikan, dia memasukkan ke dalam peti sebagai persembahan. Karena itu Yesus membandingkan apa yang dimiliki oleh orang kaya. Ya, Yesus mengatakan bahwa orang kaya memberi dari kelimpahan mereka, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, dan mungkin hanya itu yang dia miliki, uang yang sebesar hanya 2 peser, 1 duit. Ya, mata uang yang paling terkecil yang ada pada saat itu yang dimiliki oleh janda ini. Tetapi sekali lagi bahwa dia mau memberikan, dia mempersembahkan apa yang ada pada dadanya, apa yang dia miliki. Dia tidak berpikir bahwa setelah saya memberikan, memasukkan ke dalam peti ini, apalagi yang akan saya pakai, apalagi yang akan saya pergunakan untuk kebutuhan hidup saya. Tetapi tentu bahwa janda ini berpikir soal berkat, Tuhan pasti akan memberikan, akan melimpahkan, akan menganugerahkan kepadanya. Tuhan pasti akan memperhatikan kehidupannya.
Dia tahu dan dia pasti merasakan bagaimana Tuhan akan menyayangi dan mengasihi dia dalam berbagai keterbatasan yang dimiliki, sehingga dia tidak berhitung-hitung untuk kemudian memberikan dan memasukkan uang sebesar 2 peser dalam peti persembahan itu. Membandingkan dengan orang yang kaya, mereka memberikan dari kelimpahan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita selalu melihat, membandingkan tentu kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dalam berbagai keterbatasan, dalam berbagai kurangan, lalu kemudian membandingkan dengan kelebihan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kadang juga kita merasa bahwa ketika kita memberikan sedikit karena keterbatasan kita, kadang kita merasa bahwa wah, terlalu sedikit yang kita berikan. Mungkin kita merasa terlalu kecil, kita merasa minder. Wah, hanya sedikit yang saya berikan. Membandingkan dengan orang yang kaya memberikan jumlah yang banyak. Tetapi kita mau belajar bersama kepada seorang janda yang miskin ini bahwa bagaimana motivasi untuk memberi. Sekali lagi bahwa kita mau belajar apa motivasi dia untuk memberi. Dia memberikan dengan ketulusan hatinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Allah memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Jadi soal bagaimana ketulusan hati kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan, bukan soal berapa jumlahnya, bukan soal berapa besarnya yang kita mau berikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi sekali lagi bahwa bagaimana ketulusan hati kita, bagaimana kesungguhan hati kita dalam kita memberikan. Sekalipun dalam jumlah yang kecil, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati dan Tuhan pasti akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita ketika sungguh-sungguh kita menyatakan kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, janganlah kita selalu melihat dari segi jumlah, bahwa nantilah setelah kita mendapatkan harta yang banyak, harta yang melimpah, baru kemudian kita memberikan persembahan kita. Atau kita memberikan dari apa yang melimpah pada diri kita, apa yang lebih pada diri kita. Seperti orang yang kaya yang memberikan dari kelimpahan mereka. Bukanlah suatu masalah tentunya ketika orang-orang yang punya harta yang banyak juga memberikan. Entah mereka memberikan dalam jumlah yang lebih banyak, jumlah yang sedang ataupun jumlah yang sedikit. Dengan satu catatan bahwa mereka memberi dengan ketulusan hati mereka. Seperti apa yang telah diperlihatkan oleh seorang janda yang miskin ini. Dia memberi dari ketulusannya. Dia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan soal berapa jumlahnya, bukan soal nominalnya, bukan soal kuantitas, tetapi bagaimana kualitas iman kita dalam kita memberi tanda syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Mari terus belajar untuk bagaimana kita memberi dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati apa yang kita persembahkan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Sungguh luar biasa untuk senantiasa mengingatkan dan senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa memberi tidak akan membuat kita kekurangan, karena kita sama-sama diberikan kesempatan yang sama untuk menyatakan pemberian dengan ketulusan. Kembali kami mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengirimkan pokok doa lewat nomor hotline yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, atau boleh mengirimkan lewat live chat pada malam hari ini. Kembali kita diingatkan oleh satu pujian seperti rusa. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita malam hari ini. Beberapa pokok doa yang masuk, baik itu melalui live chat maupun beberapa informasi dari anggota jemaat yang sakit. Ada Bapak Daud Mosapan di Rumah Sakit Fatimah, ada Nenek Olga di Rumah Sakit Makassar, Saudari Nia di Rumah Sakit Elim, anak kekasih Kailin Asirindo di Kupang, Saudara Abia sementara pemulihan di rumah, Pendeta Seth Betoni sementara perawatan di Rumah Sakit Makassar,
Ibu Sarce Palangiran yang sakit lambung, Ibu Helena dalam pemulihan di rumah, ada orang tua kekasih, Nenek Fani, ada Nenek Kevin di rumah sakit Elim Rantepao, dan mungkin masih ada orang tua atau saudara-saudara yang saat ini dalam kelemahan tubuh tidak sempat dicatat dalam pokok doa malam hari ini. Kita berdoa Tuhan memulihkan sakit penyakit mereka, dan juga kita berdoa untuk orang tua yang lanjut usia dimanapun berada saat ini. Juga bersyukur bersama dengan orang tua kekasih Nenek Karel Parintak yang boleh menikmati pertambahan usia dari Tuhan 75 tahun, Tuhan memberkati hidupnya. Dan kita berdoa di beberapa tempat terjadi bencana, baik banjir maupun bencana longsor. Kita berdoa semoga kita senantiasa boleh diberikan rasa aman dalam menghadapi bencana ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Waktu yang singkat ini Engkau telah anugerahkan bagi kami. Kami boleh belajar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan. Untuk boleh belajar dari seorang janda miskin yang telah mempersembahkan apa yang ada pada dirinya, sekecil apapun apa yang ada pada dirinya, dia dengan penuh ketulusan menyatakan persembahan. Dia memberi dari kekurangan, dari apa yang dia punyai. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diajar untuk boleh menyatakan tanda syukur kami kepadamu. Sekecil apapun apa yang ada pada diri kami, tanpa kami harus melihat dalam jumlah yang banyak berkat yang melimpah, baru kami mau menyatakan tanda syukur kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, untuk senantiasa boleh kami syukuri bahwa keselamatan Engkau sudah nyatakan, sudah anugerahkan bagi kami, untuk terus boleh membuat kami dan mengajak kami untuk terus mengucap syukur kepadamu, mensyukuri karya Tuhan yang sudah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi orang tua kami, saudara-saudara kami, mereka yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Bersama dengan orang tua kasih kami, Bapak Daud Pongsapan di Rumah Sakit Fatimah, Nenek Olga di Makassar, anak kekasih kami Nia di Rumah Sakit Elim, juga anak kekasih Kailin di Kupang, Saudara Abia dalam pemulihan, Bapak Pendeta Set Betoni dalam perawatan di Rumah Sakit Makassar, Ibu Sarce Palangiran yang sakit lambung, Ibu Helena dalam pemulihan di rumah, orang tua kasih kami Nenek Fani, Nenek Kevin, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan. Namun kami percaya bahwa Tuhan mengenal dan Tuhan tahu setiap keadaan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, memberkati perawatan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, memberkati makanan minuman, obat-obatan bagi mereka dalam pemulihan mereka. Biarlah Tuhan harapan kami bersama bahwa mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakit mereka. Tuhan memberikan kekuatan iman pengharapan kepadamu. Sekalipun mereka lemah secara fisik karena sakit, tetapi tetap kuat dalam iman percaya, dalam pengharapan bahwa Engkau tetap mengasihi mereka dalam kelemahan mereka. Bapa di surga, juga kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Biarlah mereka tetap menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam menjalani masa tua mereka, dan senantiasa menyerahkan hidup mereka hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Bapa di surga, juga kami boleh bersyukur kepadamu bersama dengan orang tua kasih kami, Nenek Karel Parintak, boleh menikmati pertambahan usia 75 tahun. Tuhan boleh memberkati perjalanan hidupnya.
dalam suka duka kehidupan silih berganti dia boleh jalani. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa semua karena kasih, karena anugerah-Mu. Biarlah tetap sehat dan kuat dan semangat dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Kami berdoa beberapa tempat terjadi bencana alam, baik banjir di beberapa daerah, longsor, dan berbagai bencana yang dialami oleh saudara-saudara kami di berbagai tempat. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan, Engkau memberkati orang-orang yang Tuhan boleh pakai untuk boleh meringankan beban mereka. Mereka yang mengalami bencana banjir, biarlah kiranya Tuhan mereka tetap kuat, tetap dalam pengharapan bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka dalam menghadapi bencana ini. Tetapi Tuhan boleh memakai setiap orang untuk boleh membantu meringankan beban mereka. Baik itu melalui aparat keamanan, mereka yang boleh berpartisipasi dalam mengevakuasi mereka dari bencana banjir ini. Bahkan ya Tuhan, di beberapa titik yang terjadi bencana longsor, kami berdoa semoga tidak ada korban jiwa dari bencana ini. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam segala upaya mereka untuk boleh menyelesaikan begitu banyak persoalan masalah yang dialami bangsa negara kami. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan tetap dimampukan untuk terus boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh anugerahkan demi untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa negara kami. Bapa di surga, kehidupan kami malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menopang dan menuntun kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan kami tak menikmati kasih Tuhan. Sekalipun kami masih dalam situasi pandemi, kami percaya bahwa Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang Engkau telah libatkan dalam ibadah secara virtual malam hari ini. Bagi sebagai host, sebagai pengiring, sebagai penyanyi. Secara khusus Tuhan, bagi semua tim Lentera Malam yang Tuhan boleh pakai, peralatan yang boleh kami pakai malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan sebentar ya Tuhan, ketika kami selesai beribadah bersama, kami akan kembali ke rumah kami untuk boleh beristirahat. Kami percaya bahwa Engkau menjaga kami, melihara kami, boleh menikmati peristirahatan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Ampuni kami ya Tuhan, terima dan dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa pada malam hari ini kita hampir ada di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang boleh melayani kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan bersama dengan keluarga. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada singers kita dan juga gitaris kita pada malam hari ini. Kiranya segala talenta yang dimiliki dipakai untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih kepada seluruh tim Lentera Malam yang boleh berlelah menyukseskan kegiatan dan ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang boleh bergabung dalam Lentera Malam di live chat pada saat ini. Ada Ibu Martina sampai Kombang, Freddy Balapadang, Esra Jenny, Niko Palinggi, Esther Parimpung, Kristina Marokko, Damaris Rangan, Ferry Layuk, Rio Rita Pakan, Paulina Bidangan, Esther Taruk, Hendrik Lebang, Yuli Tandilakbi, Aji Restu Sauran, Adolfina Pasang, Yudi Antang,
Tabita Rongrean, Melianus Rojas, Deborah Sintike, Nelly Paresa, Gusti Tibian, Sarce Palangiran, Nelly Paliling, Desri Yunas, Hiskianus Simak, Rafika Nenrit, Julise Napitupulu, Rio Ritapakan, Esther Eper Tando, Mary Jati, Adriana Pabanangan, Delviani Meliana Balik, Katrina, Parlin Christian Taruk Lomo Pareradan, Mariana Langsa, Yosep Bara Ramba, Hermin Parinding, Raja, dan Erwin Balah. Tak lupa kami senantiasa mengingatkan bagi segenap kita untuk senantiasa menyaksikan Lentera Malam dari Solidio Rantepau Channel setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam yang sama, yaitu 7:30 malam atau pukul 19.30. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan ditutup dalam satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Sampai jumpa, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini.
sesuatu